Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita masuk jenis yang kedua dari mansubat adalah al-maf'ul al-mutlaq. Al-maf'ul mutlaq. Yang mana Ibnu Ajurrum memberikan judul dengan masdar. Beliau kasih judul masdar karena namanya maf'ul mutlaq itu harus apa? Masdar. Qal beliau berkata, babul masdar, bab masdar. Al-masdar huwal ismul mansubul ladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Al-masdar dia adalah isim yang mansub yang datang di urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Paham? Ketika antum bilang doroba, antum tasrif doroba yadribu dorban. Kota layak tulu, mana ayam na'u, kata hayat tahu, itu yang di urutan ketiga, itu namanya apa? Masdar. Mudah karena kita sudah belajar tasrif. Ini sulit kalau belum belajar tasrif. Itu saja kesulitannya. Paham kan? Ketika sudah belajar tasrif, mudah pembahasan ini. Nah, doroba yadribu dorban. Itu dorban, itu masdar. Yang akan menjadi maf'ul mutlak. Dengan syarat tentunya selafaz dengan fi'il atau semakna. Itu harus diperhatikan. Mudah, aku saya katakan. Asani minal mansubati al-masdaru. Yang kedua dari isim mansub adalah masdar. Wa huwa indan nahwiyin, dia menurut ulama nahwu al-ismul mansubul ladzi yaji'u salitan fi tasrifil fi'il. Dia adalah isim yang mansub yang datang di urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Wa makna tasrifil fi'il, ini anggaplah belum belajar tasrif, ya. Makna tasrif fi'il taghyiruhu min sigotin ila sigotin ukhra, yaitu perubahannya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kama idza qila lak, sebagaimana jika dikatakan kepada antum tasrif doroba. Ketika antum dikatakan kepadanya sorrif doroba, tasriflah doroba. Fa innaka tadhkurul madhiya awwala, maka sungguh kamu akan menyebutkan fi'il madhi pertamanya, tsummal mudhari atsaniya, kemudian setelah itu fi'il mudhari yang kedua, tsummal masdaru tsalita, kemudian masdar yang ketiga. Fatakul, maka antum akan katakan daraba yadribu darban, fadorban masdar li'annahu ja'a tsalitan fi taghyiril fi'li, karena dia datang di urutan ketiga dalam perubahan fi'il, min sigotil madi ila sigotil mudhari, dari bentuk madi ke bentuk mudhari, wa min sigotil mudhari ila sigotil masdar, dari bentuk mudhari ke bentuk masdar. Dipahami ya? Paham ya? Ini bukan belum ini urusannya nahwu. Ini baru urusannya sorof, tasrifnya. Cuman harus ditahu dulu karena nanti masdar dibuat dari situ. Iya. Walaisal muradu huna bayanal masdari lidatihi. Bukan yang diinginkan di sini menjelaskan masdar itu sendiri, bukan. Itu urusannya sorof. Wa innamal muradu huna, wa innamal muradu bayanun tisabihi alal maf'uliyatil mutlaqati. Tiada lain yang diinginkan adalah bayanu, penjelasan, intisabihi, ternasabnya dia, alal maf'uliyatil mutlaqah, di atas maf'ul mutlaq. Itu yang diinginkan di sini. Penjelasan dia mansub sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Apa berarti itu maf'ul mutlaq? Tadi itu kan pengertian masdar sebenarnya. Isim yang datang di urutan ketiga itu pengertian apa? Masdar. Kalau maf'ul mutlaq apa? Al-mawal maf'ulul mutlaq huwa, dan maf'ul mutlaq adalah al-masdarul mansubu al-mu'akkidu li'aminihi awil mubayyinu linau'ihi aw adadihi. Maf'ul mutlaq adalah al-masdar. Dia adalah masdar. Al-mansub yang dinasab
Al-mu'akkidu li amilihi, yang datang untuk menguatkan amilnya. Yang datang untuk menguatkan amilnya. Itu fungsinya. Misalnya dorobtu dorban. Artinya sungguh saya telah memukul. Dan dia datang apa? Menguatkan. Awil mubayyinu linawihi, atau menjelaskan jenisnya. Ini sudah ada di Miftah ini. Bisa untuk katakan dorobtu dorban syadidan. Saya pukul dengan pukulan yang keras. Ini untuk apa ini? Menjelaskan apa? Jenisnya. Au adadihi, atau menjelaskan jumlah bilangannya. Misalnya untuk katakan dorobtu dorbatan. Saya pukul 1 kali. Dipahami ini? Jelas ya? Itu 3 fungsinya. Terus kata bala wasumnya mutlaqo, dinamakan mutlak. Kenapa dinamakan maf'ul mutlak? Li'annahu lam yuqayyid bi adatin. Karena dia tidak diikat dengan alat. Tidak diikat dengan alat. Kama kuyyida goyruhu. Kama kuyyida goyruhu. Sebagaimana diikat yang lain. Minal mafail, dari maf'ul. Kal maf'ul bih, ada bihinya. Nah, kalau ini kan maf'ul mutlak kok. Ini al-maf'ul bih, al-maf'ul lahu, al-maf'ul bihi, al-maf'ul ma'ah. Ada kata-kata begitu ini. Kalau ini tidak ada. Maf'ul saja. Maka dibilang maf'ul mutlak. Maf'ul saja. Paham? Sementara yang lain kan maf'ul bih, yang dilakukan padanya pekerjaan. Maf'ul lah, yang dilakukan karenanya pekerjaan. Maf'ul fi, yang dilakukan di tempat itu atau di waktu itu pekerjaan. Maf'ul ma', yang dilakukan bersamanya pekerjaan. Kalau ini maf'ul mutlak. Paham ini? Fungsinya menguatkan, menjelaskan jenis, atau menjelaskan apa? Jumlahnya. Faqauluhum al-mu'akkid li amilihi. Perkataan mereka yang menguatkan amilnya. Ay anal maf'ul mutlak ala salasati aqsam. Yaitu maf'ul mutlak itu berarti terbagi 3. Ini dilihat dari fungsinya. Berarti maf'ul mutlak itu terbagi 3. Dilihat dari apanya ini? Dilihat dari fungsinya. Fungsi maf'ul mutlak ada 3. Al-awwalu, yang pertama, al-mu'akkidu li amilihi, menguatkan amilnya. Pekerjaan yang disebutkan sebelumnya. Wa huwa, dia adalah alladhi yadullu ala ma dalla alaihi amiluhu minal hadath. Dia adalah yang menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh amilnya berupa kejadian. Min ghairi ziyadatin ala dalika, tanpa ada tambahan atas hal tersebut. Paham ini? Misalnya saya bilang, dorobtu zaidun, dorobtu. Ini fungsinya menguatkan amil. Kenapa? Karena dorob artinya pukulan. Dorob itu artinya apa? Pukul. Berarti dia ini menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh amil. Pak, maksudnya? Tanpa ada tambahan sama sekali. Beda kalau nanti menunjukkan jenis, pasti ada tambahan di sini. Syadidan, kasiron. Paham kan? Ada tambahan. Kalau ini tanpa ada tambahan sama sekali. Itu ciri dia. Berarti nanti kalau begitu artinya menguatkan. Sungguh Zaid telah memukul. Paham ya? Dia adalah, saya baca ulang, alladzi yadullu ala ma dalla alaihi amiluhu. Dia adalah apa yang menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh amilnya. Paham? Mana amilnya dorban? Doroba. Kan begitu. Paham?
Amilnya dorban adalah doroba. Makna doroba sama dorban sama penunjukannya. Itu pemukulan. Paham Abdillah? Sebentar lah. Ini dulu tuh. Dah, yang penting dipaham dulu yang ini. Sebentar kalau masuk fungsi yang kedua, insya Allah bisa dipahami lagi. Dipahami kan? Jelas ini? Jadi saya baca ulang dulu. Lihat baik-baik di bukunya. Al-mu'akkid li amili, yang menguatkan amilnya. Huwa dia ada. Alladhi yang yadullu menunjukkan, maksudnya ini nih. Ini menunjukkan, ini masdar ini. Maf'ul mutlaq ini menunjukkan ala atas madalla atas apa yang ditunjukkan oleh amilnya. Mana amilnya? Ini menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh amilnya. Mana amilnya? Doroba. Ini sama penunjukannya. Apa artinya doroba? Memukul. Doroba kan memukul juga. Berubah kejadian. Apa kejadiannya? Apa kejadiannya? Kan pukulan kejadiannya. Min ghairi ziyadah, tanpa ada tambahan sama sekali. Kalau sama, makanya dia tidak terjemahkan dua. Antum tidak terjemahkan Zaid memukul pukul. Kan sama artinya. Zaid memukul. Paham? Antum tidak bilang begitu. Tidak bilang Zaid memukul. Tidak. Karena sama artinya penunjukannya. Sungguh Zaid memukul. Sama dengan taukid. Jadi kalau ada tambahan baru yang berupa kalau misalnya dalam makrifah atau apa itu dilarang. Dalam itu dilarang. Kalau berbab yang datang setelahnya itu dalam bentuk isyarah juga sebagai A. Terus kalau bentuk lain yang misalnya makrifah itu yang misalnya atau iya. Kalau sudah tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau naat kan berarti masuk ke jenis kedua nanti. Berarti kan ada penunjukan lain. Dah, misalnya antum tambahkan di sini syadidah. Syadidah. Zaid memukul pukulan keras. Berarti kan ini bukan hanya menunjukkan pukulan. Tapi pukulannya sudah lebih. Ini namanya sudah ada tambahan. Apakah ini muakkid? Bukan. Karena ciri muakkid adalah sama penunjukan dengan amil. Kalau sudah ada tambahannya, beda. Sudah paham ini? Nah, koma Zaidun kiaman. Lihat. Koma Zaidun kiaman. Koma berdiri. Kiaman berdiri. Zaid berdiri. Paham kan? Sama penunjukannya? Sama. Maka ini fungsinya menguatkan. Sungguh Zaid berdiri. Wa qawlu ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa berbicara. Berarti sama penunjukan kan? Allah berbicara kepada Musa berbicara. Kallama berbicara. Allah Musa taklima berbicara. Terjemahan asalnya Allah berbicara kepada Musa berbicara. Berarti penunjukannya apa ini? Sama. Berarti dia maf'ul mutlak fungsinya untuk menguatkan. Makanya terjemahannya sungguh Allah berbicara kepada Musa. Fakulun min qama wa kallama fi'ilun madin dalla ala husuli hadatsin. Setiap dari koma dan kallama fi'il madhi menunjukkan atas terjadinya kejadian. Wahul qiyam wa taklim, yaitu berdiri dan berbicara. Wa kullun min qiyamin wa takliman. Setiap dari kiaman dan takliman, maf'ul mutlaq. Dalla ala ta'kidi dzalikal hadath, menunjukkan atas kuatnya pekerjaan itu. Wa annahu hasala min fa'ilihi haqiqatan, dan bahwasanya dia terjadi dari pelakunya secara hakikat sebenarnya. Jadi beda itu antum bilang koma Zaidun sama koma Zaidun kiaman.
Kalau koma Zaidun bisa saja yang berdiri wakilnya. Paham kan? Utusannya. Kalau dibilang koma Zaidun kiaman, betul terjadi darinya. Paham ini? Betul terjadi darinya. Apa yang kedua? Al-mubayyin li nau'ihi. Menjelaskan jenisnya. Wa huwa alladhi yadullu 'ala al-hay'ah allati sadara 'alaiha al-fi'lu. Dia menunjukkan atas sifat, cara yang perbuatan itu muncul di atasnya. Al-fi'lu sadara muncul 'alaiha di atasnya. Menunjukkan atas cara, sifat, bentuk yang perbuatan itu terjadi. Dipahami nih? Contoh tadi di situ, daraba Zaidun darban syadidan. Bagaimana Zaid pukul? Paham kan menjelaskan hayanya, cara pukulannya. Gimana dia pukul? Keras. Zaid memukul dengan pukulan yang keras. Paham itu? Menjelaskan cara pukulnya Zaid. Bentuk pukulannya. Paham di nau'ihi? Paham ini? Arif? Jadiin? Aldi? Masa? Baik. Lihat, nah. Darabtu Zaid dan darban syadidan. Saya memukul Zaid dengan pukulan yang keras. Bagaimana cara dia memukul Zaid? Keras. Wa jalastu fi darsi julusal muaddabi. Saya duduk di pelajaran dengan duduk yang beradab. Cara duduknya bagaimana? Itu yang dipahami di sini. Cara duduknya bagaimana? Beradab. Jelas ini? Jelas ya? Ini menunjuk dua contoh ini yang belum contohkan. Kata setelahnya itu bisa na'at, bisa jadi mudhafun ilai. Kata setelahnya itu bisa jadi na'at, bisa mudhafun ilai. Contoh na'at, dorban syadidan. Contoh mudhafun ilai, julusal muaddabi. Itu ciri-ciri dia. Bersambung dengan na'at atau bersambung dengan mudhafun ilai. Itu ciri-ciri. Fadorban maf'ul mutlak. Maka dorban itu maf'ul mutlak. Dalla biwasitati wasfihi alladhi ba'dah. Dia menunjukkan dengan perantaran sifat yang setelahnya. Wahwa syadidan, yaitu syadidan. Ala nau'id darbi. Atas jenis pukulan. Alladhi waqo ala Zaid. Yang jatuh atas Zaid. Wa annahu kana syadidan. Dan bahwasannya pukulannya itu adalah keras. Pukulannya apa? Keras. Ini keterangannya. Yang ditunjukkan oleh contoh tadi. Wa mitluhu minat tanzili qawluhu jalla dzikruh. Contoh dalam Quran firman Allah Subhanahu wa taala, Udkurullaha dzikron katsiron. Lihat, dzikron katsiron. Masdar maf'ul mutlak. Menunjukkan apa ini? Jenis pekerjaannya, bagaimana dia berzikir, dengan perantaran siapa? Dengan perantaran siapa? Kenapa antum bisa itu tahu? Kalau ini linauihi, sifat setelahnya katsiron. Wa julusa maf'ul mutlak. Sementara julusa adalah maf'ul mutlak. Dalla biwasitatil mudhaf ilai. Menunjukkan dengan perantaran mudhaf ilai alladhi ba'da yang setelahnya. Wa huwal muaddabi, yaitu al-muaddabi. Ala nau'il julus, atas jenis duduknya. Alladhi hasala minal fa'il, yang terjadi dari fa'ilnya. Wa annahu kana julusa muaddabin. Bahwasanya dia terjadinya duduk yang beradab. Duduknya beradab. Wa mithluhu minal kitabil azizi. Dan contohnya dalam kitab Al-Aziz. Qauluhu jallat qudratuhu. Firman Allah yang maha mulia kemampuannya. Fa'aqatnahum aqda azizin muqtadirin.
La aqda azizin. Aqda maf'ul mutlak. Mudhaf. Azizin mudhafun ilai. Menjelaskan jenis. Asal yang ketiga. Ini bentuk yang terakhir dari maf'ul mutlak. Al-mubayyin li adadi fa'amilihi. Yang menjelaskan jumlah pekerjaannya. Kalau ini ada ciri khusus. Sebentar. Wa huwa alladhi yadullu ala marrati wuku'il fi'li. Dia adalah menunjukkan ala atas marrati. Berapa kali. Atau kali. Wuku'i terjadinya al-fi'li perbuatan. Menunjukkan jumlah terjadinya perbuatan. Nah, contoh. Dorobtu dorbatan. Au dorbataini. Au dorobatin. Saya pukul 1 kali. Atau 2 kali. Atau banyak kali. Fakulun min dorbatan wa dorbataini wa dorobat. Setiap dari dorbatan, dorbatain dan dorobat. Maf'ul mutlak. Dalla ala ada di buku il-fi'li. Menunjukkan atas jumlah terjadinya pekerjaan. Wa annahu kana marroh. Bahwasanya dia terjadi 1 kali. Au marotain atau 2 kali. Au marot atau banyak kali. Wa mitluhu min kalamil bari jalla wa ala. Qauluhu subhanahu. Contoh dari kalamnya al-bari jalla wa ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fadukkata dekatan wahidatan. Ciri-cirinya kalau jenis terakhir ini. Dia masdar yang berwazan fa'latan. Ciri-ciri daripada jenis terakhir ini. Dia adalah masdar yang berwazan apa? Fa'latan. Itu untuk membedakan dengan yang pertama. Karena sama-sama dengan yang pertama. Cuma bedanya. Yang pertama bentuknya masdar asli. Paham? Ya kalau jalasa jurusan. Koma kiaman. Dorobat dorban. Paham ya? Kalau ini harus berwazan fa'latan. Misalnya jalasa jalsatan. Dipahami ini? Jalasa jalsatan. Dorobat dorbatan. Kotala kotlatan. Paham? Dia berwazan apa? Berwazan apa? Fa'latan. Bisa dibedakan Abdillah? Antara 3 itu? Bisa. Tapi semuanya irobnya maf'ul mutlak. Semuanya tetap antum bilang maf'ul mutlak. Anwa'ul maf'ul mutlak. Ini sama dengan di buku dasar. Antum kan sudah tahu maf'ul mutlak. Dia bisa selafat, bisa juga apa? Semakna. Pembagian maf'ul mutlak. Qala beliau berkata. Wahwa kisman dia terbagi 2. Maf'ul mutlak terbagi 2. Lafzi wa ma'nawi. Ada maf'ul mutlak lafzi dan ada maf'ul mutlak apa? Maknawi. Apa maksudnya lafzi? Apa maksudnya maknawi? Belum terangkan. Fa in wafaqa lafzuhu. Lafza pilih. Fa huwa lafzi. Fa in maka jika wafaqa sama lafdu lafadznya. Lafdu fi'lihi dengan lafaz fi'ilnya. Fahuwa lafdi. Maka itulah yang dinamakan dengan maf'ul mutlak apa? Lafdi. Kalau sama lafadznya. Nah contoh kotal tuhu kotlan. Sama? Seperti contoh-contoh tadi. Dorob tu dorban. Paham? Wa in wafaqa makna fi'lihi. Duna lafdihi. Kalau sama dengan makna fi'ilnya. Tidak lafadznya. Sama maknanya tapi lafadznya beda. Fahuwa ma'nawi. Ini antum namakan maf'ul mutlak apa? Ma'nawi. Ini semakna. Inilah dibilang paling rendahnya maf'ul mutlak itu harus semakna. Kalau tidak selafaz. Nah, jalastu qu'udan. Saya duduk. Jalasa duduk, qu'ada duduk sama. Wa kumtu wukupan. Kumtu berdiri, wukupan juga berdiri. Sama. Wa ma asbah dalik dan apa yang serupa dengan itu. Dan apa yang serupa dengan itu. Selesai. Di matanya kata beliau disyarah. Aqul saya katakan. Yang qasimul masdar alladhi yunsabu ala annahu maf'ulun mutlaqun ila qismain. Masdar
yang dinasab di atas maf'ul mutlak terbagi kepada dua bagian. Terbagi kepada dua bagian. Ahaduhuma salah satunya lafzi wa huwal aktsar. Pertama lafzi, dan ini yang terbanyaknya. Paling banyak itu lafzi. Karena kan kata sinonim sedikit. Paling banyak itu apa? Lafzi. Walihada bada'a bihil musannifu. Oleh karena itu penulis memulai dengannya. Wasani yang kedua maknawi. Sementara yang kedua adalah apa? Maknawi. Iya. Fa'ammal lafzi, adapun lafaz. Fahuwa alladhi yuwafiqu fi'luhun nasibalahu fi hurufihi wa ma'nah. Dia adalah yang sama dengan fi'il yang menasabnya sesat dalam huruf dan maknanya. Huruf dan maknanya sama. Nah, fariha farohan, kotala kotlan, sama kan? Ini lafzi. Sama lafaz sama makna. Fakulun min farohan wa kotlan maf'ul mutlak lafzi. Setiap dari farohan dan kotlan maf'ul mutlak lafzi. Li'annahu wafaqa fi'lahu an-nasibalahu. Karena dia sama dengan fi'il yang menasabnya. Wa huwa fariha wa kotala. Yaitu fariha dan kotala. Fi lafzihi, dalam lafadznya. Wa makna, dan dalam maknanya. Wa fa inna hurufahuma wahidatun. Sungguh huruf keduanya sama. Wa ma'nahuma wahidun. Maknanya juga apa? Maknanya juga apa? Sama. Wa ammal ma'nawi, adapun yang maknawi, fahuwa alladhi yuwafiqu fi'lahu an-nasibalahu fi ma'nahu duna hurufi. Dia adalah yang sama dengan fi'il yang menasabnya dalam hal maknanya. Duna hurufihi, tidak hurufnya. Jadi sama maknanya, tidak hurufnya. Nah contoh, jalastu qu'udan. Apakah sama hurufnya? Tidak, beda ini hurufnya. Wa kumtu wuqufan, sama hurufnya? Beda. Fa qu'udan maf'ul mutlak ma'nawi. Maka i'rabnya maf'ul mutlak ma'nawi. Li'annahu wafaqa fi'lahu an-nasibalahu. Karena dia sama dengan fi'ilnya yang menasabnya. Wa jalastu, yaitu jalastu fi makna, tapi sama dalam hal apa? Maknanya. Duna hurufihi, bukan hurufnya. Li'annal julusa wal qu'uda bimaknan wahid. Karena duduk, julus dan qu'ud sama maknanya. Wa huwal masyhur kama huwal masyhur, sebagaimana yang terkenalnya. Wa hurufuhuma mukhtalifatun, sementara huruf keduanya apa? Berbeda. Wa kada taqulu fil wuquf wal qiyam. Demikianlah antum katakan pada kata al-wuquf dan al-qiyam. Wa qawluhu wa ma asbah dzalik. Perkataan penulis tadi di matan dan apa yang serupa dengan itu. Maksudnya dari contoh lain. Nah, contoh misalnya farihtu jadalan. Sama enggak lafadznya? Beda, tapi maknanya sama. Fariha gembira, bahagia, jadalan juga gembira, bahagia. Dorobtuhu lakman. Dorobtuhu lakman. Saya memukulnya lakman. Apa artinya lakman? Doroba memukul, lakman menampar. Ya, tampar adalah pukul. Tidak bisa dibilang, antum pukul nggak? Enggak, saya tampar. Ya kalau ditampar, ditempeling, berarti sudah dipukul. Koname. Itu maksudnya. Wa ahantuhu tikoron. Saya hinakan dia, saya rendahkan. Sama kan? Ya ahanna menghinakan, ihtikoron menghinakan juga. Sama. Ini namanya beda lafaz tapi sama apa lah? Beda lafaz tapi sama apa Patri? Sama maknanya. Nggak ngantuk saudara? Mau mi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal dari hal itu. Selesai maf'ul mutlak. Dari sini antum bisa perhatikan maf'ul mutlak terbaginya bukan ke dhamir dan dhahir. Dia terbagi dua tapi dari makna dan lafzi. Jelas kan? Selesai. Alhamdulillah.